Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandri Albara dengan NPM 23711051057 dari kelas A. Kali ini saya akan membuat video untuk pengganti absen pada pertemuan ketiga dengan judul materi Association Analysis a priori. Jadi, untuk materi yang pertama itu ada eh, definisi dari association analysis, yaitu suatu analisis pendekatan eksplorasi data untuk menemukan asosiasi antara suatu kombinasi item dengan kombinasi item lainnya. Lalu ada algoritma a priori. Algoritma a priori ini didefinisikan sebagai algoritma berbasis aturan asosiasi yang bertujuan untuk menemukan pola atau hubungan antara item dalam sebuah dataset. Untuk kelebihan dan kekurangan dari a priori ini, untuk kelebihannya itu mudah dipahami dan diimplementasikan karena dia menggunakan pendekatan iteratif yang sederhana, lalu efektif untuk dataset kecil hingga sedang karena algoritma ini cocok untuk dataset yang tidak terlalu besar, di mana kombinasi item tidak terlalu kompleks, lalu dapat menemukan pola berharga. Untuk kekurangannya sendiri itu kinerjanya lambat pada dataset yang besar, lalu konsumsi memori yang tinggi dan terbatas pada data transaksional. Terminologi dalam algoritma a priori, yang pertama itu support, adalah ukuran seberapa sering suatu item atau item set muncul dalam kumpulan transaksi. Untuk rumusnya itu ada S dalam kurung X sama dengan N dalam kurung X dan eh, X per transaksi. Lalu ada confidence, ukuran kekuatan hubungan antara dua item atau lebih dalam aturan asosiasi. Confidence mengukur seberapa besar kemungkinan bahwa jika suatu item A muncul dalam transaksi, maka item B juga muncul. Lalu ada item set, yaitu kumpulan item yang terdapat dalam suatu transaksi dalam konteks a priori. Setiap transaksi dapat dalam dataset biasanya berisi satu atau lebih item. Contoh item set sederhana itu susu, roti, telur, keju, mentega. Item set dapat digunakan untuk membentuk aturan asosiasi yang dapat membantu memahami hubungan antar produk dalam suatu kumpulan transaksi. Lalu ada key item set, yaitu item set yang terdiri dari key item, misalnya satu item set, himpunan susu, roti, dan mentega. Lalu dua item set itu susu, roti, roti, mentega. Lalu yang ketiga itu susu, roti, mentega. Lalu ada frequent, yaitu kombinasi item set yang sering muncul dalam dalam dataset transaksi berdasarkan nilai minimum support yang telah ditentukan. Lalu ada count, jumlah kemunculan suatu item set dalam transaksi. Misalnya, jika dalam sebuah dataset terdapat 10 transaksi dan item set roti, susu muncul dalam 5 transaksi, maka count-nya itu 5, supportnya itu 5/10 sama dengan 0,5 sama dengan 50%. Untuk studi kasusnya ini, kita mendapatkan 5 ID transaksi. Yang pertama itu T1, yaitu susu, mentega, gula. T2 nya roti, mentega, kopi, susu, roti, mentega, roti, kopi, dan susu, mentega, kopi. Lalu kita ini diperintah untuk menggunakan minimal support item 40% dan minimal confidence-nya 60% sebagai syaratnya. Jadi kita analisis dulu, karena item set gula ini tidak memenuhi syarat yaitu minimal support item 40%, maka item set tersebut akan kita eliminasi atau kita hilangkan. Jadi yang tersisa sekarang adalah susu, mentega, roti, dan kopi. Lalu untuk bagian dua item set, karena item set susu dan roti itu tidak memenuhi syarat yaitu minimal support itemnya adalah 40%, maka item set tersebut akan dieliminasi ini karena dia cuma 20%. Oh ya, untuk persen nanti bisa kita lihat di sini karena satu itu 20%, jadi ini kelipatan 20. Lanjut ke eh, karena item surat tidak memenuhi syarat minimal 20%. Oh ya, ke sini udah dieliminasi, jadi tersisa cuma susu, mentega, susu, kopi, mentega, roti, mentega, kopi, dan roti, kopi. Untuk 3 item set ini sama, lalu 4 item set jadi 4 item set. Karena nilai support yang dihasilkan tidak memenuhi persyaratan, eh, kurang dari 40%, maka proses dihentikan dan kembali ke item set sebelumnya, yaitu 3 item set yang ini, karena dia cuma mentok di sini. Untuk perhitungannya bisa kalian lihat sendiri di sini.
Jika seseorang membeli susu dan mentega, sebanyak 66% dari transaksi yang ada juga akan membeli kopi. Jadi maksudnya tuh jika orang itu udah beli susu sama mentega, maka 66% orang itu bakal beli kopi juga. Ya mungkin kurang lebih begitulah penjelasan dari tabel aturan asosiasi ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.